Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Hukum Tata Negara pertemuan 1 dengan tema pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan 1 ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan pertemuan 1, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara. Untuk itu, marilah kita mulai membahas berkaitan dengan pengertian dan juga ruang lingkup hukum tata negara. Secara arti bahasa, hukum tata negara terdiri dari 3 kata, yaitu hukum, tata, dan negara. Apa itu pengertian hukum? Hukum itu adalah sekumpulan aturan-aturan hasil kesepakatan atau resultan di mana aturan yang disepakati bersama ini memiliki sifat memaksa dan mengikat yang apabila dilanggar maka ada sanksi di dalamnya. Jadi, kalau tidak ada sanksi maka itu bukan hukum namanya. Karena banyak juga aturan-aturan hasil kesepakatan tetapi tidak memiliki daya sifat mengikat dan memaksa. Nah, kalau hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa yang apabila dilanggar maka akan ada sanksi di dalamnya. Itu adalah pengertian hukum, ya. Lalu pengertian tata. Tata ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperti susunan atau aturan gitu yang terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara terstruktur. Nah, itu pengertian tata. Selanjutnya, pengertian negara. Negara itu apa sih? Bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang mana di dalam organisasi tersebut terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur pemerintahan, unsur wilayah, unsur masyarakat, dan yang terakhir adalah adanya unsur pengakuan. Pengakuannya tersendiri itu terbagi menjadi 2, secara de facto dan juga de jure. Jadi, hukum tata negara merupakan suatu gabungan dari 3 kata yang terangkai secara terminologis menjadi sebuah definisi yang akan kita jabarkan setelah ini. Dengan kita memahami 3 kata tersebut, maka kita akan mengetahui secara benang merahnya apa sih pengertian dari hukum tata negara itu dan apa sih yang akan kita bahas lebih mendalam ke depannya. Jadi, dalam bahasa Indonesia, hukum tata negara itu disebut dengan hukum tata negara atau dalam bahasa Belandanya Stadrecht atau dalam bahasa Inggrisnya constitutional law atau bahasa Perancisnya droit constitutionnel atau bahasa Jermannya Verfassungsrecht. Jadi hukum tata negara ini terdapat di seluruh negara yang memiliki pengertian yang sama, namun secara istilah atau bahasa yang berbeda, karena tiap negara memiliki bahasa yang berbeda tentu dengan bahasa dari hukum tata negara itu sendiri. Adapun definisi dari hukum tata negara ialah suatu kumpulan peraturan baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis di mana mengatur suatu mekanisme pembentukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi serta wewenang-wewenang dari alat-alat perlengkapan negara serta hubungan antara perlengkapan negara dengan negara, negara dengan rakyat, rakyat dengan negara, dan seterusnya. Ada 2 cara dalam penulisan hukum tata negara. Bisa tata negara, bisa disambung tata negara. Nah, tapi semua benar, tidak ada yang salah.
Lalu contoh buku yang ditulis oleh Wiryono Projodikoro dengan judul Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, dan buku yang ditulis oleh Syahran Basah dengan judul Hukum Tata Negara Perbandingan. Serta menurut para pakar berkaitan dengan pengertian hukum tata negara pun beragam gitu. Jadi setiap para pakar, para ahli pun dalam mendefinisikan sesuatu itu bisa tidak sama secara frasa ya, akan tetapi secara pengertian, secara terminologis itu memiliki benang merah yang sama gitu, seperti itu. Saya ambil contoh menurut Avedisei mengatakan bahwa hukum tata negara sebagian hukum yang menunjukkan segala peraturan yang bersih secara langsung atau tidak langsung tentang pembagian kekuasaan dan pelaksanaan tertinggi dalam suatu negara. Itu menurut Avedisei. Menurut Cornelis van Vollenhoven mengatakan, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum, atasan ataupun masyarakat bawah menurut tingkatannya, menurut hierarkinya, di mana masing-masing tingkatan tersebut menentukan wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta susunan-susunan wewenangnya dari mengenai hukum tata usaha negara yang tersebut dari lembaga-lembaga dan badan-badan. Adapun Van Apeldoorn mendefinisikan hukum tata negara dalam arti luas dan juga mengenai hukum tata negara dalam arti sempit, di mana hukum tata negara dalam arti luas itu mencakup hukum tata dan negara yang sifatnya sentralistik, dalam arti sempit mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, ruang lingkup dari hukum tata negara ini adalah hukum tata negara adalah bagian dari hukum publik yang mengatur atau regeling, yang mengatur secara umum baik dari tingkatan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, yang dimana ketiga lembaga tersebut adalah hasil pembagian kekuasaan yang menerapkan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu berkaitan dengan distribution of power atau pembagian kekuasaan. Maka inilah yang akan kita pelajari dalam hukum tata negara berkaitan dengan struktur, atau dalam istilah lainnya kita mempelajari negara dalam keadaan diam. Artinya kita hanya mempelajari berkaitan dengan struktur-struktur organisasi, tugas, fungsi, wewenang yang dimiliki, yang melekat oleh tiap masing-masing lembaga yang terdapat dalam negara Indonesia ini. Berikutlah secara singkat berkaitan dengan pertemuan satu kali ini tentang pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara. Untuk lebih jelasnya bisa mahasiswa-mahasiswi untuk membaca lebih dalam berkaitan dengan pertemuan satu ini dengan mendownload modul yang sudah ada yang terpasang pada media yang di Universitas Pamulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.